Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Febri Yulia akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua tentang morfogenesis tumbuhan, di mana sebelum kita memulai menjelaskan poin-poin dari morfogenesis tumbuhan, jadi kita harus tahu itu tentang morfogenesis. Jadi morfogenesis itu merupakan proses hidup yang menyangkut interaksi pertumbuhan dan diferensiasi oleh beberapa sel. Nah, ini memacu akan terbentuknya organ. Jadi, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan itu sendiri adalah sebuah proses pertumbuhan volume dan jumlah sel yang akan mengakibatkan bertambahnya besar ukuran suatu organisme. Pertumbuhan itu bersifat irreversibel. Artinya, organisme yang tumbuh tidak akan kembali dalam bentuk semula. Misalkan kita contohkan dengan pertambahan tinggi. Jadi, tumbuhan yang telah tinggi itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Seiring berlangsungnya pertumbuhan di dalam tubuh organisme, terjadi proses pertumbuhan jenis sel, atau disebut juga dengan perkembangan melalui proses diferensiasi. Adapun faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan itu yaitu adalah faktor genetik untuk internal dan faktor eksternal yang terdiri dari cahaya, kelembapan, suhu, air, dan hormon. Untuk proses perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya dan hormon. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam pertumbuhan, di mana macam-macam pertumbuhan itu yang pertama yaitu pertumbuhan primer, di mana perkecambahan tumbuhan itu membentuk akar, batang, dan daun. Di mana pada ujung akar itu terdapat sel meristem yang dapat berdiferensiasi menjadi sel yang memiliki struktur fungsi yang khusus. Aktivitas sel meristem itu akan menyebabkan batang akar tumbuh memanjang. Nah, pada daerah pertumbuhan pada ujung batang dan akar, menurut aktivitasnya itu dapat dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama yaitu daerah pembelahan sel. Selanjutnya terdapat di bagian ujung sel daerah aktif, merupakan daerah di mana tiap sel yang memiliki aktivitas untuk membesar dan memanjang. Daerah selanjutnya yaitu daerah diferensiasi, di mana daerah yang sel-sel yang berdiferensiasi menjadi sel yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Selanjutnya pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder itu macam-macam pertumbuhan yang kedua, jaringan permanen sebagai hasil dari diferensiasi itu pada ujung batang dan ujung akar dikotil yang terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, protoflain, protosilem, dan jaringan kambium yang masih tetap bersifat meristematis. Tumbuhan berbentuk S atau sigmoid yang ideal yang dihasilkan oleh banyak tumbuhan dalam setahun, dan beberapa bagian tertentu dari tumbuhan setahun maupun bertahun. Pada fase logaritmik, ukuran V bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu. Ini berarti laju kurva pertumbuhan lambat pada awalnya, tetapi kemudian meningkat terus laju berbanding lurus. Dengan organisme semakin besar, organisme semakin cepat ia tumbuh. Fase pertumbuhan logaritmik juga menunjukkan sel tunggal. Fase ini di mana tumbuhan secara lambat dan cenderung singkat.
Dan pada fase linear, pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. Biasanya ini pada waktu maksimum selama beberapa waktu lamanya. Laju pertumbuhan ditunjukkan oleh kemiringan yang konstan pada bagian atas kurva tinggi tanaman oleh bagian yang mendatar kurva laju tumbuhan di bagian bawah. Pada fase senescense ditunjukkan oleh laju pertumbuhan yang menurun saat tumbuhan sudah mencapai kematangan dan mulai menua. Pada kurva yang telah ditampilkan tersebut, di mana pertumbuhan tanaman mula-mula lambat, kemudian berangsur-angsur lebih cepat sampai tercapai suatu maksimum. Akhirnya laju tumbuh menurun. Apabila digambarkan dalam grafik dalam waktu tertentu, maka akan terbentuk kurva sigmoid yang berbentuk S. Itulah penyampaian tentang morfogenesis tumbuhan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.